Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat, bahagia. Ya, YL kita sehat, bahagia. Nah, nanti yang satunya cipi-cipi nanti. Ya, hari ini kita akan lanjutin materi kita hari ke-10. Tapi seperti biasa kita akan mengulang materi hari ke-9. Jadi materi hari ke-9 kemarin kita ada yang namanya spam like and giveaway. Jadi kita mulai nge-like orang. Kalau di Instagram ya kita selain follow yang nge-like. Sama halnya di Facebook, kita mulai like postingan orang. Jadi ibaratnya memberi dulu baru menerima. Jadi kayak konsep sedekah ya. Jadi biasain kita tuh ngasih ke orang dulu. Sama kayak giveaway juga sama, kita nanti kasih hadiah. Nah ini kita ada ilmu matematika sedekah. Jika kita pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, berarti minimal sedekah kita adalah 10 juta. Kalau kita nggak bisa sedekah 10 juta, ya taruhlah kita target penghasilan 10 juta per bulan, maka kita minimal sedekahnya 1 juta. Ya kalau kita sedekahnya 100.000 ya penghasilan kita 1 juta sama. Tapi ini nanti bertahap teman-teman. Awalnya dari 10.000 rutinin ya, kalau mau kasih ke anak-anak mau sekolah. Jadi kalau kita ngantar anak sekolah atau ketemu di jalan ada sekolah, kasih aja 1.000 rutinin aja. Insya Allah ya ini kita akumulasi, ibaratnya kayak kita punya deposito. Jadi sedekah itu kayak kita punya deposito. Semakin banyak kita sedekah, maka panennya akan semakin gede. Ini saya bisa ngomong kenapa ya, karena saya juga memulai kehidupan saya di Jakarta juga mulai dari nol. Setelah saya ketemu pola ini ya saya praktekin. 100.000, 1 juta ya alhamdulillah. Sekarang kita udah tembus di angka itu. Orang kadang bilang, Pak, gaji saya kan cuma sekian ya, nggak usah mikir gaji gitu. Jadi kadang kita itu apa ya? Kita sebenarnya bisa belajar dari burung. Burung itu berangkat pagi, pulang sore, ya cukup-cukup aja gitu. Jadi kadang kita itu kebutuhannya kelihatan nggak cukup karena banyak hal-hal yang harus kita cicil kredit. Nah, makanya kan kenapa sih orang bilang kredit itu riba ya, karena bikin orang tuh pusing. Sebenarnya kalau kita nggak ada kreditan, nggak ada cicilan ya aman-aman aja sih gitu. Karena dijamin orang tuh sebenarnya bisa nabung gitu. Cuma kan karena orang sekarang tuh gaya hidup ya nomor satu, makanya dia pengen sesuatu hal yang memang harus mencicil gitu. Tapi aku sih bisa buktiin lah bahwa nggak harus mencicil pun bisa. Dulu aku pengen beli rumah di dekat masjid itu. Jadi ada sejarah rumah depannya masjid itu di sebelah sini. Itu pernah aku DP-in, pengen aku beli. Udah aku minta developernya ukurannya dinaikin dan sebagainya. Akhirnya ya nggak jadi karena waktu itu aku ada ribut lah sama developernya, karena katanya cicilannya flat sebulan taruhlah dulu 500, jadinya itu unflat tergantung suku bunga. Jadi sebulan ini bisa 500, bisa 600, kalau turun ya bisa 500 lagi. Jadi waktu itu aku nggak mau. Akhirnya ya sudahlah, aku ikhlasin. Terus aku akhirnya coba buka toko di Bekasi Utara, sama aku mau nyicil toko juga. Waktu itu udah hampir masuk 20 juta. Akhirnya gak tak terusin lagi, ya hilang aja. Tapi dari situ akhirnya aku ya wis lah, kalau memang suatu hal ya kita nabung aja. Ya akhirnya aku bisa beli tanah di samping, akhirnya bangun. Terus nambah lagi. Bahkan aku dulu belum punya rumah pun sudah beli kebun di Lampung. Waktu itu ada kebun harga 3 juta. Ya aku beli aja waktu itu. Ya sekarang kalau dijual yang dulunya kebun 3 juta sudah 50 jutaan gitu. Kalau itu sih udah 10 tahun yang lalu sih kita.
Ya, terus ini kita spam like di mana aja sih? Spam like kita di FB, di IG, kita lakukan like dan komentar. Kayak hari ini aku buat postingan yang mengundang banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya biar traffic kita naik. Jadi orang tuh mulai kenal kita. Banyak orang istilahnya mau bisnis sama kita nggak mau, kenapa? Karena nggak tahu siapa kamu, siapa Anda. Mau nggak mau, taruhlah kita mau jualan ya kita mulai branding diri, kenalin namanya siapa. Bahkan banyak sekarang orang bisnis tuh mulai live, kenapa? Karena biar orang tahu, oh ternyata yang jualan ini gitu. Karena mereka butuh kepastian sebelum mereka transfer seperti ini. Nah, jadi awalnya like komentar ya, taruhlah kita istilahnya punya komunitas ada 10 orang ya, kita saling like komentar lah kalau kita buat status. Taruhlah ada punya 20 orang ya, kita saling like dan komentar. Jadi biar rame komentarnya. Ya minimal kalau belum punya teman ya suaminya lah suruh komentar. Gitu. Mas aku posting inilah, komen lah, like dan komen. Nah ini tujuannya apa ya? Kita biar naikin algoritma sama trafficnya. Algoritma itu tingkat pencariannya gitu. Seperti itu. Nah nanti caranya selain kita spam like, kita juga buat giveaway biar narik orang mau ngiklanin produk kita bisa. Atau buat kuesioner, pertanyaan. Jika saya mau beli baju mana ya yang cantik A, B atau C kayak gitu. Bahkan saya kemarin komen posting apa itu jus buah, dikira saya buka franchise buah, tapi ya nggak apa-apa gitu, soalnya ya nanti terus kita buat quotes, kuis sama kuesioner ya, kuesioner ini quote tuh kata-kata motivasi dan sebagainya. Oke. Kita lanjut hari ke-10. Materinya adalah branding sama dengan laris. Jadi saya mau cerita, ini fakta ya. Kita kan tahu sebelah kita ini kan jualan bakso. Kemarin istri saya tanya ke beliau, Mbak, kok tutup baksonya? Nah setelah ditanya itu orangnya Mbak A namanya bilang, ini Mama Denis, aku tutup karena 2 hari nggak laku baksonya. Kira-kira yang bikin bakso dia nggak laku apa? Rasa bisa, tempat bisa, apalagi Mas Habib, Mbak Nia apa? Pelayanan mungkin. Bapaknya kurang seksi loh, padahal udah gendut. Ya, jadi akhirnya istri saya ngomong ke beliau, Mbak, jualan itu harus konsisten. Kenapa? Orang belum tahu, belum kenal. Kaitannya apa? Brandingnya belum tahu. Gitu. Jadi kalau jualan Senin buka, Selasa buka, Rabu tutup, Kamis buka, Jumat buka, Sabtu tutup, Minggu buka, kira-kira laku nggak? Apalagi mohon maaf, dia nggak ada spanduk. Dia nggak ada promo.
dia nggak ada istilahnya ya iklan lah. Banyak orang yang buka usaha tutup. Kenapa? Karena dia nggak, gimana caranya dia nggak tahu waktu launching pertamanya itu nggak tahu launching. Ya taruhlah dia launching istilahnya pengen cepat berlaku ya, dia sebenarnya harus mulai promo. Dia bisa buat spanduk tulisan gini aja, 3 hari lagi akan buka bakso A, pasang, biar orang curiosity, ingin tahu. Jadi nggak bisa kita langsung tahu-tahu ujuk-ujuk kalau orang Jawa bilang buka, nggak bisa. Bahkan kalau orang tua dulu pun kita mau usaha pun dihitung harinya, kayak kita pun mau nikah, hari baik, sebenarnya hari semua baik lah, cuma ibaratnya tujuannya bukan untuk menentukan hari baik, tujuannya hanya untuk mengingatkan ke orang lain bahwa kita mau menikahi anak. Sebenarnya hari baik, semua hari baik, cuma tujuan kenapa ada hari baik ya biar mensugesti orang lain biar datang. Jadi kalau saya belajar ilmu marketing, kenapa sih dulu kita mau nikahin anak atau kita mau buka usaha ada hari baik dan sebagainya, yaitu sebenarnya untuk meyakinkan orang, kalau besok datang ke pernikahan anak saya itu nanti dapat berkah apa. Kan semuanya kan pemasaran kan. Bahkan kalau kita belajar agama tentang neraka atau surga, kita melakukan sesuatu hal kan pengen surga kan. Padahal surga itu kan ya istilahnya mungkin kita masih khayal, bener gak sih gitu. Cuma kan kita meyakini. Nah, keyakinan itulah yang menggerakkan kita untuk beribadah. Mas Habib, sampai sholat buat apa kira-kira? Buat ganteng-gantengan, takut sama ibu. Karena sholat apa tujuannya? Beribadah, Pak. Beribadah. Beribadah untuk apa? Hah? Masuk surga? Jadi akhirat nanti ya bahagia. Berarti hari ini tak mati boleh kamu? Mau surga? Rasain surga? Tak racun hari ini? Mau? Belum, Pak. Oh belum? Ya. Jadi sebenarnya beribadah itu, jadi gini loh teman-teman. Sebenarnya kenapa kita sholat 5 waktu? Sebenarnya itu waktu kita untuk merenung apa yang sudah kita lakuin hari ini. Jadi maghrib itu untuk untuk buat rencana besok. Kita tuh mau ngapain? Kita setelah sholat maghrib. Isya itu untuk evaluasi apa yang sudah kita kerjain selama ini. Makanya waktunya panjang kan gitu. Kalau subuh itu sudah persiapan melakukan pekerjaan hari ini. Nah, giliran duhur ya itu kita evaluasi pekerjaan yang sudah baru kita lakuin. Asar juga sama untuk evaluasi. Jadi tujuan kita sembahyang sholat itu untuk mengevaluasi diri kita. Kira-kira Tuhan butuh sholat Anda nggak? Butuh nggak Pak Sabit? Butuh sholat sampai Anda dia? Enggak butuh. Yang butuh siapa? Kita. Kita. Jadi kalau kita udah biasa melakukan hal-hal baik, keuntungan buat siapa? Diri kita teman-teman. Tuhan tuh nggak butuh puasa Anda, nggak butuh zakat Anda, nggak butuh sholat Anda. Yang butuh siapa ya kita manusia. Intinya seperti itu. Jadi kalau Anda sholat ya berpikirlah Anda itu untuk mensyukuri yang utama. Saya masih bisa sholat turun, saya masih diberi nafas. Yang kedua ya kita mulai apa sih yang udah aku usahain hari ini. Jadi bukan karena kita kerja atau bisnis nggak harus. Jadi hidup itu kan memang selalu harus dievaluasi kan gitu. Sama halnya balik lagi ke ini, ke launching produk. Jadi saya belajar dari kasus Mbak A yang jualan bakso di sebelah. Kenapa nggak laku? Ya karena dia nggak ada iklannya, spanduk dan promonya.
Jadi kalau dia mau launching buka bakso ya 3 hari sebelumnya itu dia buka spanduk. 3 hari lagi akan launching bakso A. Terus 2 hari lagi, 1 hari lagi dibuat termin. Bahkan kalau mau waktu buka buat promo beli 2 gratis 1. Banyak orang nggak berani buat itu. Kenapa? Ya karena dia mikir rugi. Padahal lagi-lagi apa? Kita kan harus bangun yang namanya traffic kerumunan. Kira-kira taruhlah bakso modal 5.000. Dia iklan beli 2 gratis 1. Anggap saja yang 1 ini untungnya. Jadi kalau ada orang 10 beli kali 20 kali 2 ada 20. Nah, dia kurangi 10. Karena jual makanan tuh untungnya 2 kali 3 kali lipat. Jadi sebenarnya dia di awal buat promo ini bisa. Yang penting apa? Narik orang dulu. Buka jebret rame itu kan. Orang jadi penasaran. Kalau perlu di portali kanan kiri, kalau perlu ya dia undang RW, RT atau mungkin pengajian buka. Ya yang RT RW yang gratis si Pak RT Pak RW nggak mungkin lah Pak RT makan 2 piring nggak kenyang kan berarti. Jadi ini strategi teman-teman. Ya kita banyak kasus kan, kenapa sih bakso A ini nggak laku kan? Ya kalau kita jualan polos-polosan kayak gitu ya mohon maaf. Makanya saya kemarin ngomong ke istri saya, oke lah kita bantu temen tiap Jumat kita nanti makan mie sama bakso kita semua. Ya minimal dia dapat omset dari kita kan. Mulai besok hari Jumat kalian gratis bakso sama mie. Tiap Jumat aja. Ya kita sedekah lah. Tapi ya nanti kalau kurang enak kurang apa kalian ngomong lah. Biar dia buat evaluasi. Kemarin aku juga beli mie kan terlalu ya lumayan agak asin lah buat lidahku. Jadi ya kedepannya dia biar memperbaiki kualitasnya. Ya nanti sampean teman-teman ya kasih review lah, Mbak ini reviewnya ini. Ya kedepannya apa ya? Aku berharap kita punya tetangga mau usaha bisa maju. Kalau maju kan seneng kan kita daripada punya tetangga rese buang sampah sembarang di situ kan. Mana itu tanah sebelah kan tak rapi ini apa? Orang tetangga kita pada rese-rese buang sampah. Nanti. Nah kembali lagi ini ke bisnis. Nah inilah branding. Jadi taruhlah si bakso A ini pengen laris ya dia harus menaikkan namanya branding dulu. Ya harus buat ya kalau zaman dulu ada istilah kalau negara propaganda. Jadi kita buat isu-isu. Ya kalau artis sekarang buat settingan kayak KKY sama si A itu. Kira-kira settingan nggak itu? Settingan. Aku pun kalau artis juga buat settingan loh. Siapa itu? Biar popularitas ya. Intinya apa ya branding lagi. Ini kan popularitas. Artis itu perlu popularitas, perlu settingan. Kayak kemarin kita ngontak Vicky, dia settingan kawin sama si janda itu settingan. Semua perlu settingan, artis perlu settingan, bisnis pun perlu settingan, propaganda. Itu tujuannya apa? Branding.
Jadi hari ini kita belajar kenapa bakso A nggak laku. Kalau rasa sebenarnya ya enak sih. Ya maksudnya mie-nya, aku senang mie-nya dia itu penuh satu mangkok. Kan ada yang mie cuma sepertiga apa kan. Enggak, maksudnya mie-nya itu memang pas takarannya semangkok gitu. Jadi kalau buat porsi aku tuh pas itu diaduk itu kempel gitu. Cuma memang kemarin mungkin dia kebanyakan garam atau apa, jadi agak asin. Jadi sugesti di awal agak asin, cuma aku udah tak sampai ini. Tapi secara porsi mie ayamnya sebelah itu udah pas mangkok. Airnya juga nggak ngecemek, nggak terlalu banyak, sedang. Jadi makan mie itu kuahnya nggak kayak kuah bakso. Kalau kita bukan beli takjil kan beli mie ayam. Yang dimakan mie-nya, kalau kuahnya itu kan cuma istilahnya ya gimmick, tambahan aja. Jadi kalau beli mie ayam airnya banyak ya mending daripada beli mie ayam airnya banyak ya mending beli soto. Soto kan jualan kuah. Saya tahu bisnis makan apa ya, karena saya pelaku. Saya pernah buka warteg juga, pernah buka jus buah, pernah. Sekarang juga jualan minuman, tahu. Bahkan aku nanam jeruk. Kenapa nanam jeruk? Karena jualan air. Jeruk kan jualan air. Semangka, barang jual air. Benar nggak? Jadi kalau ada nanam jeruk itu jual air juga. Makanya aku senang jualan minuman, kenapa ya? Karena apa? Orang minum langsung besok beli lagi. Nah ini kembali lagi, hari ini kita bahas tentang branding. Jadi semakin popularitas kita terkenal, maka akan semakin laris. Artis semakin popularitasnya, ya udah iklannya banyak ada sebagainya. Makanya kayak sekelas Raffi, dia mungkin penghasilannya miliaran, kenapa ya? Karena selain dia sekali tampil mungkin sekitar 25-30 juta, tarif artis kan segitu lah. Kayak kemarin aku ngundang MC-nya kan segitu harganya, terus artisnya kan hampir 100 tuh, karena memang dia kan harus bayar kru, terus timnya banyak kan. Jadi aku ya lumayan tahu tarif artis itu berapa. Oke. Ya, jadi ini ilmu branding ya teman-teman. Jadi apa? Kita belajar hari ini bagaimana kita memulai biar usaha kita banyak. Ya, caranya ya ini kita mulai branding, kenalin ke orang. Ya kalau di online ya kita mulai posting yang lucu-lucu apa, yang nggak apa-apa, quotes dan sebagainya. Bahkan kita ada strategi kalau produk kita udah rame, kita waktu launching pertama kali rame, ada kasih tulisan sold atau laku. Anda coba lihat kalau kita jualan properti ya, ada ruko, ini ruko ada 5 contohnya lah. Pasti ada 3 kok 2 itu yang ditulis sold. Kira-kira ini udah laku beneran belum? Belum tentu. Jadi ini cuma mempengaruhi orang tuh. Ruko itu baru dibangun tahu-tahu udah laku. Padahal belum tentu. Ini cuma untuk membangun sugesti. Makanya nanti kalau dari CS ada yang tanya, kalau kita ada produk, kita info, halo kakak, berhubung
produk A sisa 100, kakak mau keep enggak? Kakak mau keep berapa? Jangan enggak, salah bahasa enggak. Karena kalau ibarat anak kecil, pembeli itu ya kalau ditanya enggak, tidak ya dia akan jawab enggak, tidak. Tapi kasih penawaran. Kakak mau keep berapa? 10 atau 20? Gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Jadi tembak. Gitu. Ya padahal sebenarnya mungkin kita ada stok banyak, cuma kita berpikir kita jual kalau sebagai CS ya kita follow up seperti ini. Halo kak, berhubung produk A sisa 100, kakak mau keep berapa? 10 atau 20? Jangan mau keep enggak. Nah, kalau keep enggak, ya dia akan jawab enggak gitu. Itu pasti. Kayak anak-anak. Tapi keep berapa? Terus sampingnya 10 atau 20? Ya walaupun nanti jawabnya satu saja ya nggak apa-apa. Oke kak, mau transfer siang ini atau sore ini? Nah, pertanyaan ini. Jadi langsung ditembak, kasih pilihan. Kalau ini kan bahasanya masih sopan. Tapi jangan terlalu memaksa. Mbak, bayar sekarang ya. Nah, kata-kata sekarang itu jangan. Mau transfer siang ini atau sore ini? Kalau sudah sore, ya sudah. Maaf, Kak. Ini sudah sore. Jam 5 kita mau tutup. Kira-kira transfer jam 4 atau jam setengah 5. Bahasa. Jadi langsung ditembak, jeret ya. Makanya ya memang CS itu sekarang sangat penting gitu. Bahasa-bahasanya juga kalau lebih halus dan sebagainya. Terus kalau notal harga barang itu ya sebelum di WA itu di kalkulator dulu jumlahnya berapa. Kalau orderan 5 kali 100 ya 500, jangan sampai salah total. Makanya ini sangat vital CS. Makanya harus belajar ilmu komunikasi. Nah, nanti kedepannya kita training CS lah. Ada apa yang harus dilakuin. Bahkan saat ini ya HP itu harus fast respon. Ya kalau boleh di WA-nya itu diisi fast respon jam 8 sampai jam 5 sore. Minggu tutup. Di deskripsi WA-nya tulis gini nggak apa-apa. Jadi biar orang itu menghargai kerja kita juga. Karena ya memang orang tuh kayaknya sekali WA jam 10 malam pun kalau belum dibales. Padahal kan kita bukan robot kan. Ya kalau kita, makanya kadang kalau aku tak omeli, pernah aku ngomeli konsumen. Jadi dia itu kayak neror kita itu loh. Ya padahal kita pun layani gitu loh. Resi apa sabar aja gitu. Yang penting 1 kali 24 jam ya kita proses. Jadi paham ya, kita kasih tulisan sold ini. Dan tujuannya biar orang itu cepat. Makanya Mas Habib kan minta suruh buat database kan. Kita udah berapa sekarang totalnya? Minggu ketiga. Hah? Minggu ketiga coba. Minggu ketiga. Ya. 1 minggu berapa orang?
4 hari 30 per hari 30 kali 4 Iya. Kali 7, kali 6. 1. Senin sampai Sabtu ya. 6 kali 30 Iya. 180 kali 3 minggu. Dan Oh, no. juga, iya. Piro 183. Bisa ngitung nggak? 3 0 4 2 udah 540. Ya wes, nanti mulai bulan depan nanti kita tawari mereka. Pak, ya nanti kapal lah, produk kapal lah. Ini sekarang apapun ceritanya bisnis itu ujung-ujungnya UUD. Tahu UUD? Bukan. Ujung-ujung database. Nah, baru database diolah jadi duit. Jadi semakin banyak kita punya database, semakin usaha kita berkembang. Makanya sekarang kenapa sih harus tracking tiap hari? Ya aku pengen punya database. Bayangin kalau kita punya database ya kayak SMS berantai. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari BRI sebesar bla 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 bla. Itu sebenarnya dia SMS spam dia. Tapi dari itu taruh dia SMS 1000 orang ada nyangkut 2 orang aja. Untung atau rugi mereka? Untung, karena orang ketipu sama dia transfer 1 juta, 2 juta, 3 juta. Saya sering kalau di ATM tuh ada kakek nenek bapak itu pernah ada yang ribut. Katanya, kenapa Bu? Bu, ini bapaknya mau transfer katanya dapat hadiah. Wah, penipuan itu Bu. Jangan, untung tak, enggak dia transfer untuk biayanya. Jadi kalau dapat sesuatu suruh bayar itu penipuan. Gitu. Kecuali kalau kita dapat hadiah, udah dipotong, ditransfer ya itu enggak penipuan. Cuma kalau kita dapat hadiah suruh bayar dulu, pasti penipuan. Apalagi online kan. Bahkan kayak pinjol, pinjaman online itu jebakan halus. Anda pinjam dapat langsung 20 juta atau 10 juta, tapi Anda besok nggak bayar, Anda diteror itu. Bahkan yang diteror bukan Anda aja, keluarga Anda. Pernah pengalaman. Itu tekniknya memang gila-gila sekarang orang. Semua kontak teror. Kontak di teror. Jadi hati-hati kalau sampean ya taruhlah butuh uang bapak, hati-hati sama pinjol. Bahkan yang terakhir itu kan sampai dia itu punya database foto-foto kayak mesum itu di share dia karena orang nggak bayar, nggak tahu tuh dia dapat. Jadi hati-hati kalau sampean selfie yang kurang misalnya awalnya terbuka itu kadang di kontak HP itu masih tersisa terpakai atau kadang nggak tahu lah itu tekniknya saya juga belum paham. Orang bisa ngambil data kita, makanya hati-hati kalau foto atau buat video yang kurang etis tuh. Walaupun setelah di HP dihapus, kadang memorinya masih ada. Aku belum paham. Nah itu yang kasus terakhir kan pinjol itu kan ada yang orang Trenggalek diteror, foto surnya itu di upload, disebarin ke beberapa ya orang-orang dekat itu, makanya akhirnya malu kan gitu. Jadi buat emak-emak, cewek-cewek hati-hatilah foto mandi, nggak usah mandi aja, nggak usah foto. Toh barangnya kan sama-sama aja, nggak mungkin setelah difoto habis mandi jadi besar atau jadi padat, nggak usah lah. Oke. Nah, terus terus yang tadi ini kita nanti seperti tadi ini termasuk yang namanya follow up stock.
up stock. Jadi kita orang yang belanja itu kita follow stok kita. Follow up stock. Kita bisa info ke calon customer stok produk kita. Karena stok opnam itu sebenarnya seminggu, ya minimal seminggu sekali. Ya kalau bisa sih harian. Jadi kita tahu stoknya berapa. Dan dari stok ini kan kita bisa misalnya order barang, kita bisa tentuin stok, penting juga. Hubungannya sama branding tadi apa ya? Kalau stok kita melimpah, branding kita juga bagus. Orang akan selalu ngomong kalau belanja bakso si A. Kenapa? Karena baksonya masih baru-baru bagus, bukan bakso gilingan minggu kemarin gitu ibaratnya. Kenapa? Karena stoknya melimpah, stoknya ada lah, gitu. Nggak harus melimpah tapi yang penting ready. Gitu. Jangan sampai kita jualan barangnya nggak ada, gitu. Kecuali memang dari supplier kosong apa ya sudah kita ngomong kosong. Gitu. Nah, follow up stock tuh ya yang tadi itu mungkin kita bisa sampaikan ke customer kita hanya 100 piece terbatas gitu. Atau tinggal 10 piece seperti itu. Kita WA aja ke customer kita. Atau juga tinggal kalau kita lagi ada promo ya tinggal buat, tinggal 2 hari lagi promo berakhir. Ini untuk bangun sugesti. Ujung-ujungnya apa? Ya kita ke branding. Gitu. Ini tekniknya teman-teman. Jadi ini tentang kembali lagi ke ilmu branding. Semakin kita terkenal, semakin laris. Faktornya apa ya? Banyak sekali untuk branding. Makanya hari ini kita live ini kan sebenarnya untuk branding kita. Ya mungkin yang nonton ada 10-20 orang, tapi mereka akan lebih percaya ke kita. Ibaratnya saya punya perusahaan nyari reseller, agen atau member, mereka akan senang. Kenapa? Karena ada pembinaannya. Sama halnya mereka jualan, tim kreatif kita buatin video-video tentang tentang promonya atau mungkin flyer itu penting. Makanya gambar dan sebagainya itu sangat penting kita. Makanya memang sekarang antara CS tim sama tim kreatif itu ya memang saling simbiosis. Kita butuh tim kreatif untuk bantu editing, nah CS untuk bantu promosi. Dan yang gak kalah penting ya memang sama tim packing dan sebagainya ya memang itu kita juga bagian gak terpisahkan. Makanya sudah beberapa hari ini kita ngumpul. Tujuannya kita untuk bangun chemistry, bangun interaksi lah. Jadi tim inti kita itu ya yang harus kuat duluan. Kita kuat, kita ya siap melayani konsumen kita gitu. Karena semakin lama kan produk kita semakin banyak. Ya kita memang semakin lama nanti timnya juga akan semakin banyak
Ini sekarang mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini belum ya. Kalau aku yang sama Surabaya barang kan nambah kan. Belum kalau ada project lagi kan nambah. Bisa jadi tim yang ada sekarang ini tak switch ke projectku yang satu lagi ya. Ya inilah kaitannya branding. Bakso. Jadi belajar dari kasus bakso A ini kita tahu teman-teman, kenapa dia sampai gak laku. Sebenarnya kalau masalah rasa apa ya cukup lah, tinggal ya itu. Mas sebenarnya dia ya bukannya beliau ya sebenarnya sebagai seorang usahawan itu ya harusnya kalau kayak saya tiap hari pun belajar apa sih yang harus tak tingkatin, apa sih yang harus aku pelajari. Bahkan sekarang kalau yang terbaru di Shopee ini selain marketplace dia sudah ada forum kayak FB itu, chat. Bahkan yang terbaru ada apa? Game. Tahu nggak kenapa di Shopee ada game? Tahu nggak? Tujuannya ke sini, ke traffic. Jadi dia pengen nampung orang-orang yang gamer-gamer itu di Shopee. Jadi otomatis kan naik dia Shopee. Ini maksudnya ini nggak tahu karena kedepannya Shopee itu yang aku dengar dia mau ada ekspor. Jadi barang kita bisa kita jual ke Malaysia, ke Cina, ke Amerika bisa. Infonya. Sekarang pun Shopee kan udah impor. Kayak layang-layang kemarin yang Zola beli itu kan dari Cina itu. Itu Cina. Terus yang buat apa? Remote AC itu belinya dari Cina itu. Beberapa barang. Nah, kedepannya ternyata Shopee juga ini mau ekspor ini. Jadi kita bisa punya barang kita kirim ke luar negeri. Makanya tim packing ya harus hati-hati. Barangkali yang beli orang Singapura, Malaysia. Kenapa? Ya karena toko, ya kalau tokonya nanti bagus, ya otomatis nih, Paris. Orang akan mengingat toko kita. Seperti itu. Nah ini kedepannya ya inilah di era digital itu udah nggak ada batas. Makanya kalau orang-orang konvensional ibaratnya jualan bakso ya dia harus buat ya bakso pun jualannya juga bisa diiklanin. Ya mulai buat bakso difoto, diposting, terus buat promo. Itu mahal. Ya kalau dia mau belajar sama aku ya tarifnya sekali konsultasi 1 mangkok boleh lah. Ya buru-buru. Ya kita berdoa lah semoga laris lah. Soalnya tiap Jumat nanti kita belilah baksonya yang mereka. Hitung-hitung bantu saudara, bantu tetangga, usahanya jalan ya. Miris loh, 2 hari gak laku. Ya tapi jangan tiap hari beli bakso, itu pengawetnya kan gak sehat, kurang sehat juga. Karena pengawet terus perasa kalau buat perempuan tuh yang kalau terlalu banyak makan makanan fast moving itu banyak kemana ke rahim, banyak munculnya kista, terus kanker rahim dan sebagainya. Itu masalahnya rata-rata perempuan yang kena kista, terus satunya kista tumor, rata-rata dia itu suka makan mie instan atau makan makanan fast food. Saya udah cek ya karena saya jualan suplemen ya, rata-rata sejarahnya gitu. Makanya kita kurangilah makan fast food. Oke,
materi kita hari ke-10 selesai. Jadi kita cerita tentang branding, gimana caranya kita waris. Ya ini seperti ini, popularitas. Terus ada buat branding. Kita ada tulisan seperti sold, laku. Ya ujung-ujungnya ya biar orang itu kepo kan. Terus kita buat tulisan ini tentang follow up stock juga. Sebenarnya ini untuk branding kita juga sih gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.